Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ira Adiatirum, dosen dari Bakti Kencana University akan presentasikan materi mengenai DNA, transkripsi, dan translasi. Pertama kita berangkat dari struktur DNA ya. Jadi gambar ini memperlihatkan DNA yang sebelah kiri pada bentuk 2 dimensi dan sebelah kanan itu pada bentuk 3 dimensi. Nah, bagian utama DNA itu adalah gula, kemudian fosfat, dan juga basa-basa nitrogen. Di sini ada basa nitrogen G dan C atau guanin dan sitosin yang diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian di bawahnya ada basa nitrogen T, A, atau timin dan adenin yang diikat dengan 2 ikatan hidrogen. Nah, ngobrol-ngobrol DNA, apa sih fungsi DNA dalam tubuh makhluk hidup? Nah, DNA itu berfungsi untuk menentukan sifat metabolisme tubuh manusia dan juga penampilan fisik manusia itu. Jadi, dari mulai warna bola mata kita, warna rambut, warna kulit, kemudian letak organ dalam tubuh kita, jumlah tangan, itu semua dikode oleh DNA. Termasuk juga metabolisme, misalkan bagaimana makanan dalam bentuk padatan itu dikunyah di mulut sampai kemudian berubah ke dalam bentuk sari-sari makanan yang siap diedarkan ke seluruh tubuh. Gitu. Kemudian slide ini adalah keterangan dari slide yang tadi ya. Jadi gambar sebelah kiri adalah DNA 2 dimensi, sedangkan sebelah kanan adalah 3 dimensi. Kemudian warna oranye pada gambar tadi menandakan basa nitrogen, sedangkan warna kuning fosfat. Nah, pada DNA ada basa nitrogen adenin, timin, guanin, sitosin. Antara GC ada 3 ikatan hidrogen dan antara A dan T ada 2 ikatan hidrogen. Nah, DNA itu letaknya di mana di dalam tubuh manusia? Itu dia selalu ada di inti sel. Nah, slide ini menceritakan singkatan huruf untuk basa nitrogen. Jadi adenin disingkat A, guanin G, sitosin C, urasil U, dan timin itu T. Nah, apa aja sih perbedaan DNA dengan RNA? Apakah keduanya tuh beda banget? Nah, sebetulnya ada persamaan, ada perbedaannya ya. DNA dia itu sifatnya double stranded atau 2 baris, sedangkan RNA tuh 1 baris atau single stranded. Kemudian DNA memiliki gula deoksiribosa, sedangkan RNA ribosa. Kemudian DNA memiliki panjang basa nitrogen yang lebih panjang dari RNA. Kenapa demikian? Nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Dari segi lokasi, DNA selalu di inti sel, sedangkan RNA ada yang di inti sel dan ada juga yang di sitoplasma. Kemudian DNA basa nitrogennya adenin, timin, guanin, sitosin, sedangkan RNA basa nitrogennya sama kecuali timin diganti dengan urasil. Nah, RNA itu dia sebetulnya itu berasal dari DNA. Jadi bukan RNA muncul tiba-tiba, tapi RNA itu adalah DNA yang sudah mengalami proses namanya transkripsi ya. Nah, pada slide ini Ibu ingin menjelaskan perbedaan gula antara DNA dengan RNA. Pada RNA ya ini gulanya itu tipe OH ya. Dibacanya gula oksiribosa, sedangkan pada DNA gulanya tuh ini yang ditunjukkan dengan kursor itu gula deoksiribosa. Nah, deoksi dalam bahasa Latin itu artinya kehilangan 1 gugus oksigen. Ya memang DNA itu kehilangan 1 gugus oksigen nih kita lihat ya. RNA itu kan masih OH. Nah, kalau udah DNA kehilangan 1 gugus O. Nah, dari situlah kenapa DNA diberi nama deoksiribosnukleid. Nah, perbedaan keduanya ini ya. Timin di DNA diganti dengan urasil di RNA. Nah, kalau tadi kan dijelaskan bahwa DNA itu membawa sifat metabolisme dan menentukan penampilan fisik seorang. Kemudian fungsi RNA apa? Fungsi RNA juga sama ya dengan DNA. Bahkan RNA itu asalnya dari DNA. Nah, ini ya sudah jelas, jadi tadi sudah dijelaskan.
Nah, di sini Ibu ingin menekankan kembali definisi nukleotide. Jadi nukleotide itu adalah building block DNA. Jadi DNA yang sangat panjang dalam tubuh makhluk hidup tuh bisa terdiri dari jutaan bahkan, lebih nukleotida. Nah, satu nukleotida itu terdiri dari unsur fosfat, basa, dan juga gula. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar 5 nukleotida nih ya, 1, 2, 3, 4, 5 yang akan, menempel pada basa nitrogen pasangannya. Nanti kalau 5 nukleotida ini sudah menempel semua, rantai DNA ini akan menjadi semakin kuat dan panjang. Nah, ada juga istilah nukleosida. Apa sih perbedaannya dengan nukleotida? Nukleosida itu ialah nukleotida yang, belum lengkap, jadi belum ada fosfatnya. Kalau nukleotida itu dia lengkap, ada fosfatnya yang ditunjukkan dengan bulat kuning ini. Nah, kemudian antar nukleotida itu diikat oleh ikatan namanya fosfodiester. Nah, ini ya, yang kuning ini namanya ikatan fosfodiester. Dia melekatkan antara nukleotida yang ada di atasnya dengan yang ada di bawahnya. Nah, kemudian di antara kalian mungkin ada yang kepo ya, kenapa sih pada gambar kartun-kartun DNA tuh suka ada lambang 5 dan 3 ya? Nah, itu ada artinya angka-angka itu ya. Kenapa nggak 1, 4 atau 2, 4? Kenapa harus 5, 3? Ya karena angka-angka ini dia menunjukkan posisi atom C pada DNA gitu ya. Kita tahu bahwa pada atom C nomor 3 itu menjadi tempat penambahan basa nitrogen yang baru. Atau, istilah lainnya penambahan nukleotida yang baru, gitu. Makanya lambangnya itu selalu, 5 dan 3. Kemudian kenapa 5 aksen? Karena fosfat itu dia selalu menempel pada atom C, nomor 5, gitu. Kalau misalkan di alam ini basa nitrogen selalu nempel pada atom C nomor 2, mungkin lambangnya jadi 5 aksen dan 2 aksen ya. Nah, ini ya mendukung penjelasan Ibu yang tadi. Jadi gula pentosa itu punya 5 atom C ya. Di sini atom C nomor 1 tempat basa nitrogen nempel. Ini ada atom C nomor 2 tempat gula nempel. Ini atom C nomor 3 tempat nukleotida baru bergabung. Kemudian ada atom C nomor 5 tempat fosfat menempel. Adapun huruf yang di tengah ini bukan angka 0 ya, ini tuh gugus oksigen. Gitu. Jadi harapan Ibu, tentang DNA ini harus dipahami juga ya, bukan cuma dihafalkan gitu. Nah, mungkin ada pertanyaan unik juga ya. Kenapa sih adenin itu pasangannya dengan timin? Kenapa tidak dengan basa nitrogen lainnya, misalkan dengan guanin dan sitosin? Nah, karena struktur kimia adenin saat mandiri punya 2 tempat melekat. Struktur kimia timin saat mandiri juga punya 2 tempat melekat sehingga kompatibel atau cocok. Ya istilahnya udah jodoh gitu ya. Perhatikan gambar slide setelah ini. Nah, jadi di sitoplasma itu banyak nukleotida-nukleotida yang belum berpasangan ya. Gitu, dia istilahnya berenang gitu di sitoplasma. Nah, dalam keadaan mandiri dia itu punya lengan-lengan seperti ini nih. Timin dalam keadaan mandiri punya 2 lengan. Nah, kotimin berpasangan dengan adenin di sitoplasma ya, itu dia akan bentuk ikatan yang kuat, cocok, dan stabil. Tapi kalau misalkan timin berpasangan dengan guanin, padahal guanin itu lengannya 3, itu nanti juga akan lepas ikatannya karena tidak kompatibel gitu, bukan, pasangannya kan. Jadi ini hal yang menarik juga ya, bahwa ternyata di alam itu segala sesuatu memang diciptakan Tuhan berpasangan, pasang-pasangan ya, sampai kepada DNA dalam tubuh kita juga. Nah, ini struktur dari RNA ya.
Sekilas aja kita bisa lihat bahwa RNA itu, oh dia single stranded ya, satu baris. Kalau DNA ini pasti akan 2 baris. Kemudian gulanya itu OH, kemudian T pada DNA diganti dengan urasil ya. Jadi sudah dijelaskan sebetulnya di slide tadi. Nah, sama seperti DNA, RNA juga basa nitrogennya nempel di atom C nomor 1, gulanya nempel di atom C nomor 2, penambahan basa nitrogen yang baru di atom C nomor 3, dan fosfatnya menempel di atom C nomor 5. Nah, ini gambar apa? Ini gambar yang menjelaskan proses-proses dari DNA dirubah ke protein. Pertama, DNA itu akan mengalami perubahan menjadi RNA. Prosesnya itu dinamakan dengan transkripsi. Kemudian RNA akan dirubah menjadi protein melalui proses yang namanya translasi. Nah, ada juga proses-proses yang dilakukan DNA untuk siklus dirinya, yaitu penggandaan DNA, kemudian kombinasi DNA, dan perbaikan DNA. Nah, ini gambar apa? Ini adalah gambar sel dengan inti sel di tengahnya pada eukariot. Contoh eukariot adalah sel manusia, sel hewan, dan sel tumbuhan. Di proses yang akan Ibu jelaskan ini terjadi pada tubuh kita juga. Nih kita lihat di inti sel itu ada DNA ya, double stranded seperti ini. Dia mengalami transkripsi menjadi RNA. Nah, coba perhatikan lebih teliti bahwa RNA ini lebih pendek dari DNA. Nah, kenapa? Karena pada DNA ada bagian yang dibuang saat proses transkripsi. Bagian itu dinamakan dengan intron. Gitu. Jadi intron yang warnanya krem ini nanti akan digunting dan dibuang. Pada saat transkripsi makanya RNA selalu lebih pendek. Nah, RNA nanti dia akan keluar melalui celah inti menuju ke sitoplasma. Di sitoplasma RNA itu akan mengalami perubahan menjadi protein gitu. Makanya tadi Ibu di awal udah bilang RNA bisa di inti, bisa juga di sitoplasma. Nah, ini keterangan yang tadi sebetulnya ya sama. Jadi bagian yang tidak ditranskripsi itu disebut dengan intron. Bagian yang ditranskripsi itu disebut dengan ekson. Itu penting tuh untuk diingat ya. Nah, ngomong-ngomong, intron itu sebetulnya ada hal yang misterius juga ya. Jadi intron itu kalau di pendidikan barat itu disebut dengan junk DNA ya, karena dianggap sampah gitu. Tapi sebetulnya Ibu yakin intron itu ada fungsinya, cuma ilmu pengetahuan zaman sekarang aja yang belum nyampe gitu. Karena Tuhan tuh pasti menciptakan segala sesuatu dengan tujuan. Jadi kalau menurut Ibu lebih sopan kita menyebut intron tuh dengan bagian DNA yang belum diketahui fungsinya dibandingkan dengan DNA. Gitu. Jadi masih misterius tuh intron tuh apa. Soalnya jumlahnya tuh banyak gitu, bukan sedikit. Nah, ini gambar yang menjelaskan proses translasi di sitoplasma. Jadi ini gambar apa, Bu? Ini gambar yang ungu adalah RNA, kemudian yang coklat ini adalah organel ribosom, kemudian yang warna hijau toska ini RNA juga, terus yang warna ungu yang Ibu tunjukkan dengan kursor ini adalah asam-asam amino yang baru terbentuk saat translasi. Nah, asam-asam amino ini dia akan bergabung terus membentuk rantai protein. Gitu. Jadi proses ini semuanya terjadi di sitoplasma. Nah, ini keterangan yang tadi. Jadi RNA dia mengalami translasi di sitoplasma. RNA akan melekat pada organel ribosom. RNA memiliki basa nitrogen, adenin, urasil, dan guanin. RNA kemudian dibantu diterjemahkan menjadi asam-asam amino oleh RNA khusus yang namanya tRNA. T ini kepanjangan dari transfer atau penerjemah gitu. Kemudian ini transkripsi translasi pada prokariot atau pada bakteri. Jadi sederhana, simple ya. Kenapa? Karena tidak ada intron gitu. Jadi prosesnya itu lebih simple dan lebih cepat gitu. Jadi ini khusus pada bakteri ya. Nah, kemudian ada pertanyaan mungkinnya apa sih codon gitu sering dipelajari pada DNA. Jadi codon itu adalah gabungan 3 nukleotida pada RNA. Misalkan codon CUC. Codon ini terdiri dari nukleotide, sitosin, urasil, dan sitosin. Nah, nanti kita lanjutkan pada bagian kedua PowerPoint ini ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.